diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya beri judul Aman Berpegang Dalam Goncangan. Kita akan sama-sama melihat firman Tuhan dalam Mazmur pasalnya yang ke-46 ayat yang kedua sampai ke-8. Saya akan bacakan ayat-ayat ini untuk saudara dan saudara bisa mengikutinya. Mazmur 46 ayat 2 sampai 8. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Amin. Tahukah saudara, tahun 1912, tanggal 31 Maret, jadilah sebuah kapal pesiar yang begitu besar. Sangat besar sehingga dicatat menjadi salah satu kapal yang katanya tidak akan bisa atau pernah tenggelam. Dia mendapatkan julukan The Unsinkable Ship karena ketika jadi panjangnya besar sekali, sekitar 270 meter. Lebarnya 53 meter, tingginya 28 meter. Ini dibuat dengan kecanggihan teknologi yang begitu luar biasa. Di bawahnya ditaruh ruangan-ruangan yang dijamin tidak akan terisi oleh air. Tetapi sayang sekali, belum sampai 1 bulan kapal ini selesai. Ketika ada penumpang-penumpang datang masuk dan orang-orang yang masuk ke kapal ini adalah orang-orang terkenal, orang-orang kaya, orang-orang yang punya jabatan. Tetapi hanya dalam waktu 2 minggu saja, dalam pelayarannya yang pertama, kapal yang katanya tidak dapat tenggelam, kapal Titanic kita tahu menjadi kapal terbesar yang pernah tenggelam di Samudra Atlantik. Bahkan di tahun 2023 ini, kapal ini masih ada di dasar laut. Kapal ini memakan korban kira-kira 1.500 orang banyaknya. Dan meskipun orang bilang ini kapal tidak akan tenggelam, tapi nyatanya dia tenggelam. Tanggal 18 Juni 2023 ada satu tragedi yang menyedihkan lainnya. Ada satu kapal, ini kapal selam, kapal kecil namanya The Titan. Dikeluarkan oleh satu perusahaan namanya The Ocean Gate. Kapal ini menampung 5 orang, semuanya yang ikut karena harganya begitu mahal adalah orang-orang miliarder, orang-orang yang terkenal, orang-orang yang punya duit, orang-orang yang suka adrenalin. Mereka ingin melihat kapal Titanic secara nyata langsung. Karena itu mereka turun dan dari 5 orang itu termasuk 1 orang diantaranya seorang pemuda pria yang bernama Stockton Rush. Ternyata Stockton Rush ini adalah CEO daripada The Titan atau perusahaan The Ocean Gate. Tapi tahukah saudara, belum berapa lama dia menyelam, tiba-tiba sinyalnya hilang dan tidak bisa ditemukan lagi. Beberapa hari kemudian mereka dinyatakan meninggal karena rasanya terjadi ledakan di dalam laut. Sampai sekarang kita masih belum terlalu tahu sebetulnya apa yang terjadi selain dari laporan-laporan yang ada. Memang kalau kita lihat ini sebagai keluarga tentunya berduka. Saya lihat di berita ada 2 orang yang harusnya ada di kapal itu tapi nggak jadi. Akhirnya digantikan oleh orang yang lain, seorang bapak dan seorang anak yang masih remaja, miliarder. Dan mereka kehilangan nyawanya di kapal selam Titan ini. Kita berduka untuk keluarga yang ditinggalkan. Tetapi kalau kita boleh lihat, ada pelajaran yang bisa dipetik dari 2 peristiwa tragedi ini. Bahwa
yang dirasa bisa bertahan, ternyata pada kenyataannya belum tentu dapat bertahan. Hal-hal yang dirasa, tentu kalau orang-orang yang naik Titanic, orang-orang yang naik Titan, kalau dari awal dia rasa, aduh kayaknya ini bakal tenggelam, pasti mereka gak akan naik ke dalam perahu itu. Tetapi tentunya dengan keyakinan, mungkin dengan dikuatkan dengan data-data yang ada, mereka akhirnya masuk dan ternyata mereka harus tenggelam dan tidak dapat ditemukan. Kalau kita lihat, ini kapal yang luar biasa dibangun sama manusia. Tetapi ada satu tokoh lain yang membangun sebuah kapal yang dia tidak pernah punya pengetahuan tentang kemaritiman sebelumnya. Dia bukan orang yang tahu caranya membuat kapal yang baik. Dia hanyalah seseorang yang disuruh sama Tuhan untuk bikin sebuah kapal yang besar. Dan ketika dia lakukan, banyak orang yang mencemooh. Nama orang ini adalah Nuh, kita tahu dari Alkitab kita baca kisahnya. Ketika berkunjung ke Ark Encounter karena kita mau bikin The Journey, di bulan April saya pergi ke sana untuk ngelihat kira-kira apa nih yang mau kita sampaikan kalau kita bikin The Journey. Jadi masuk ke Ark Encounter itu, Ark Encounter ini adalah replika dari Bahtera Nuh dengan skala 1x1. Yang menarik saudara, waktu dicari tidak ada ruang kemudi. Kalau saudara naik pesawat, naik kapal, naik kendaraan apapun pasti ada ruang kemudi, pasti ada setirnya. Tetapi di dalam Bahtera Nuh tidak ada setirnya sama sekali. Anggap ya saudara nggak tahu ujung cerita ini dengan ujung ceritanya Nuh. Saudara dihadapkan dengan dua kapal, satu yang keren, yang besar dengan teknologi terkini. Kemudian ada juru mudinya, ada juru kemudinya, ada tempat untuk dikendalikan. Sementara di sebelah sini ada perahu yang dari kayu, dibuatnya di atas gunung, yang buatnya bukan orang-orang yang tahu tentang hal-hal kelautan. Pas dicek tidak ada kemudinya, kira-kira saudara mau naik kapal yang mana? Rasanya kemungkinan kita akan memilih kapal Titanic. Tetapi bukankah itu yang kita lihat? Seringkali kita lebih percaya pada apa yang dibuat oleh manusia daripada apa yang menjadi rencana Tuhan. Padahal kalau kita tahu pada akhirnya meskipun kelihatannya Bahtera itu seperti kotak yang tertutup dari luar, tidak ada kemudinya, tetapi di dalam rencana Tuhan kotak itu bisa bertahan di dalam goncangan. Saudara tahu Daud adalah orang yang paling mengalami banyak goncangan dalam hidupnya. Kalau kita lihat di dalam kehidupannya, dia tahu dia tidak bisa mengandalkan siapapun. Karena kalau dia mengandalkan keluarganya, kita tahu ayahnya, kakak-kakaknya mengecilkan dia. Bahkan Daud pernah menulis satu ayat yang berkata, sekalipun ayah dan ibu meninggalkan aku. Artinya dia merasa ditinggalkan oleh ayah dan ibunya. Dia juga tidak bisa mengandalkan istrinya. Dia punya istri namanya Mikal. Ketika Daud begitu bersuka cita, tabut Allah kembali. Dia menari-nari seperti orang gila dan Mikal malah mencemooh dia. Daud tidak bisa mengandalkan anaknya. Kita tahu ada anak Daud namanya Absalom. Ada anak Daud namanya Adonia yang berusaha untuk merebut kerajaan bapaknya. Daud tidak bisa mengandalkan pemimpinnya. Saul mengejar dia, hendak membunuh dia beberapa kali bahkan. Daud tidak bisa mengandalkan panglimanya karena ada seorang panglima dia yang harusnya begitu setia namanya Yoab, tapi dia juga mengingkari Daud. Daud tidak bisa mengandalkan rakyat yang mengeluh-elukannya karena waktu di Ziklag, waktu semuanya diambil, Daud hampir dirajam batu oleh rakyat-rakyat yang dia pimpin. Karena itu Daud menulis ayat ini, Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Daud bilang dalam kesesakan Allah itu sangat terbukti, amin. Kalau tidak dalam kesesakan semua tampak baik-baik saja. Tapi kalau dalam kesesakan hanya Allah yang dapat terbukti.
Karena itu Daud berkata, sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Siapa di sini yang takut kalau gunung bergoncang? Boleh angkat tangan. Banyak yang gak angkat tangan karena kita pikir jauh dari gunung ya. Saya bukan orang gunung. Tapi gunung di sini sebetulnya melambangkan tempat aman. Tempat yang bisa diandalkan. Dan Daud berkata, gunung-gunung pun bisa bergelora di dalam laut. Artinya laut menggambarkan kekacauan. Dan kalau tempat yang aman saja itu kacau saudara, kemana kita mau berangkat, kemana kita mau berpegang. Karena itu kalau kita lihat, saya mau tanya hari ini sama saudara, apa gunung-gunungmu? Apa tempat peganganmu? Apa andalanmu? Mungkin engkau mengandalkan orang lain. Ada suami, istri yang setia menemani. Ada anak, ada saudara yang bisa diandalkan. Kalau dalam keadaan adem ayem, kalau kita ngantri makan ya, lagi kawinan, kalau lihat makanannya masih banyak, kita biasa ambil piring oper ke yang belakang ya. Bu silahkan duluan. Tapi begitu makanannya udah sedikit, kita lihat wah yang makan belum banyak. Apa yang kita lakukan? Pasti ambil piring langsung makan sendiri ya. Jangan-jangan nanti saya nggak dapet. Sekali lagi di dalam keadaan adem ayem, semua kayaknya bisa baik-baik saja. Tetapi di dalam keadaan yang bergoncang, mungkin orang-orang yang saudara andalkan bahkan tidak mau, bukannya tidak bisa mengandalkan saudara. Kalau mungkin kita mengandalkan kekayaan kita punya tabungan, kita punya investasi, kita punya usaha. Tapi kita lihat tahun 2019, 2020, usaha orang-orang semuanya terdampak. Ada orang-orang yang bahkan meninggal ketika COVID terjadi. Saya ngobrol sama pebisnis waktu itu, dia cerita gimana waktu pandemi. Dia bilang, ya gak bisa nyalahin siapapun. Pakai slogan, it's every man to himself. Lu gua. Dia ke suppliernya, ke orang-orang yang biasa ambil barang dari dia. Waktu pandemi datang, bencana datang, ya udah lu gua. Yang penting kita menyelamatkan diri sendiri. Orang tidak bisa diandalkan, kekuatan tidak bisa diandalkan, diri kita pun tidak dapat diandalkan. Banyak hal yang kita tidak bisa lakukan dan apa yang harus kita lakukan ketika ada goncangan. Goncangan pasti terjadi. Bahkan saya mau ajak saudara baca di Ibrani 12 ayat 26 sampai 27. Firman Tuhan berkata, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ternyata kalau sekarang ada hal-hal yang belum digoncangkan sama Tuhan, satu kali Tuhan bilang, aku akan menggoncangkan bumi, bahkan juga dengan langit. Ayat selanjutnya dikatakan ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Maksudnya ketika ada goncangan kita jadi tahu mana yang bisa diandalkan, mana yang tidak bisa diandalkan. Kalau saudara pergi ke Jepang, orang-orang Jepang tahu bahwa Jepang itu seringkali digoncang oleh gempa. Karena itu mereka membuat satu simulator untuk melihat bagaimana fondasi rumah itu bisa bertahan. Jadi goncangan sengaja diadakan sehingga orang-orang tahu fondasi yang mana yang kuat. Keadaan adem ayem semua rumah sepertinya sama. Tetapi kalau badai datang hanya yang fondasinya kuat yang bisa bertahan. Dan hari ini kita akan melihat ada 3 hal yang kita perlu perhatikan, perlu lakukan untuk kita bisa memiliki iman yang bertahan dalam goncangan. Kita bisa tergoncang, tetapi kalau kita tahu Allah yang kita sembah adalah Allah yang kekal. Dan ketika kita melihat Tuhan, maka iman kita tidak akan tergoncang. Ada 3 hal yang dikatakan oleh kitab Ibrani, apa yang perlu kita lakukan agar kita bisa aman berpegang dalam goncangan.
Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita harus datang kepada Yesus. Ibrani 12 ayat 22 sampai 24 berkata, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Dalam goncangan, yang pertama harus kita lakukan, kita harus datang kepada Tuhan. Ada seorang pemuda, dia melihat, aduh kulkasnya rusak. Akhirnya dia bilang, karena kayaknya saya harus benerin nih. Tapi karena dia sibuk kerja, dia coba cari tukang yang bisa datang ke kos-kosannya. Begitu mau jalan keluar, dia lihat di tiang listrik ada tulisan, terima jasa bongkar kulkas. Akhirnya dia catat nomornya dan bilang, oh ini bisa nih. Dia telepon orangnya dan dia bilang, Pak boleh gak nanti dikerjakan, tapi waktu saya kerja, jadi saya tinggal gak apa-apa ya. Si bapaknya bilang, oh ya siap. Keesokan harinya bapaknya datang, ditunjukin nih, Pak ini kulkasnya, saya langsung berangkat ya, tolong dikerjakan. Oh iya siap Pak. Ketika pemuda itu pulang, dia bingung karena dia cari kulkasnya gak tahu di mana. Dia cari di tempat yang asalnya ada di sana gak ada. Dia cari di sudut yang lain gak ada. Karena bingung dia telepon sama si petugas yang tadi, tukang yang tadi. Pak ini tolong tanya kulkas saya di mana? Kok gak ada? Lalu si bapaknya bilang, iya Pak memang saya kan tukang jasa bongkar kulkas. Bukan jasa bongkar pasang. Jadi ketika saya udah bongkar ya saya ambil berangkalnya, saya kira udah gak kepake ya saya buang. Seringkali dalam hidup kita saudara, kita menganggap orang bisa memperbaiki hidup kita. Padahal seringkali kalau kita dalam tekanan, dalam goncangan, kita ketemu sama orang, apalagi yang tidak tepat, kita gak datang sama Tuhan. Orang itu bisa bongkar kita, tetapi belum tentu dia bisa memasang kita kembali. Artinya hal yang kita rasa menghancurkan kita ketika datang ke tempat orang lain, orang itu bisa mengecewakan kita lebih lagi. Ada seorang yang dia mengalami goncangan dalam keluarganya. Karena orang tuanya sering bertengkar dan dia sering ditekan. Dia anak tunggal dan dia kesal sekali. Jadi ketika bertumbuh dewasa dia bilang saya mau cari kasih yang gak ada di dalam keluarga. Dia ketemu beberapa orang dan ternyata tidak ada seorang pun yang bisa memenuhkan kasihnya. Karena dia datang ke tempat yang salah. Saudara tahu di dalam Alkitab ada seorang anak bungsu, dia mengandalkan harta waris bapaknya. Dia minta uang sama bapaknya, dia pergi keluar kota, dia foya-foyakan uang bapaknya. Dia punya teman-teman. Dan ketika uangnya habis, ternyata pepatah benar ya bilang, ada uang abang disayang, gak ada uang abang ditendang. Gak ada orang yang bantu dia. Sampai akhirnya karena gak punya apa-apa lagi, dia cari orang yang bisa memberikan jalan keluar. Bukannya dia kembali kepada bapaknya, dia malah kembali ke atau pergi ke bapak orang lain. Karena itu bapak orang lain ini bukan menolong dia tapi menjadikan dia budak, hamba untuk menjaga kandang babi. Saudara perlu lihat kebenaran ini. Kalau kita datang ke tempat yang salah, kita diperbudak oleh orang tersebut. Kalau kita datang lagi sedih, lagi punya masalah, kita mengandalkan kekayaan kita. Percayalah kekayaan itu akan menjadi tuan kita dan kita akan diperbudak olehnya. Kalau kita datang cari entertainment, mungkin kita minum alkohol, kita mulai minum obat-obat penenang. Ketahuilah bahwa obat penenang, alkohol itu akan memperbudak kita. Karena itu kita harus mengambil keputusan seperti anak bungsu. Dia pulang, dia bawa dirinya, dia kembali ke bapaknya. Dan ketika dia kembali ke bapaknya, dia cuma bilang gini, Bapak saya ingin jadi budak Bapak. Kalau dia datang ke tuan yang lain, mungkin dia berharap ada sesuatu yang bisa dia dapatkan, tapi dia diperbudak.
Tapi ketika dia kembali kepada Bapa, dia hanya berharap untuk jadi budak tapi diangkat jadi anak. Karena itu kita perlu melihat kebenaran ini. Kalau saudara ada dalam goncangan, belajar untuk berpegang kepada kasih karunia Tuhan. Karena seburuk apapun keadaanmu, Tuhan akan selalu menerima engkau kembali. Saya bacakan ayat ini buat saudara, Yesaya 54 ayat yang ke-10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Mungkin hari ini saudara ada masalah dan saudara cari jalan alternatif. Ingat saudara, Yesus adalah jalan yang lurus. Jangan cari jalan alternatif. Saya kalau naik mobil paling gak suka jalan alternatif. Apalagi pakai Google Map. Tiba-tiba dibawa ke jalan-jalan kecil, ujungnya sawah saudara. Harus mundur pelan-pelan. Yang saya kira shortcut itu malah menjadi tempat yang membuat saya jadi tersesat. Karena itu kalau hari ini saudara ada dalam masalah terguncang. Bukan berarti saudara gak boleh tanya orang. Tapi saya mau saudara datang kepada Tuhan. Saudara bersimpu di kaki Tuhan. Saudara doa sama Tuhan. Saudara minta Tuhan untuk Tuhan membukakan hikmat. Ketika kita berdoa, Tuhan memberikan hikmat sama kita. Ketika kita meminta, Tuhan memberikan jalan keluar. Karena itu jangan cari tukang jasa bongkar. Karena belum tentu dia bisa pasang kembali hidupmu di tempat yang benar. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, sang jalan yang lurus, maka setiap kehidupan kita dia akan bantu. Pertama datang kepada Yesus, yang kedua dengar perkataan Yesus. Ibrani 12 ayat 25 berkata, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Kejadian pasal 1 menunjukkan satu kebenaran yang penting mengenai perkataan Allah. Bagaimana dunia ini diciptakan? Bagaimana dunia ini ditopang? Dengan firman Tuhan. Kalau dunia ini saja ditopang oleh firman Tuhan, maka kita juga perlu tahu kehidupan kita kalau mau kuat harus ditopang oleh firman Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan dunia ini, keadaannya gelap gulita. Tapi saat Tuhan bilang, Dia berfirman, jadilah terang, langsung terang itu jadi. Ketika dunia ini diciptakan, keadaannya masih kacau balau berantakan. Tetapi ketika Tuhan bilang, jadilah cakrawala, langsung yang kacau itu mengumpulkan dirinya masing-masing membelah, satu jadi laut, satu jadi langit. Dan kita lihat ada penciptaan yang baru. Kalau saudara merasa hidupmu goncang, saudara harus kembali kepada firman Tuhan. Ketika saudara merasa khawatir saat Tuhan bilang, jangan takut, aku beserta. Sama seperti terang mengusir kegelapan, firman Tuhan bisa mengusir kekhawatiranmu. Tapi sayangnya seringkali orang udah tahu Tuhan Yesus tapi gak pernah baca firman Tuhan. Jadi rata-rata cuma dengar khotbah ibadah seminggu sekali. Dan kalaupun lagi mendengarkan khotbah sering gak konsentrasi. Kita pikir abis ini kita makan kemana ya. Kalau seperti itu iman kita tidak akan bisa kuat saudara. Ada satu tragedi lain yang sama-sama tragisnya dengan Titanic. Juga terjadi di Samudra Atlantik. Tapi keadaannya ini perahu yang lebih kecil. Dan berbeda dengan Titanic, perahu ini punya jaket-jaket keselamatan yang cukup untuk orang. Tapi ketika ditemukan oleh tim SAR keesokan paginya, kita tahu Samudra Atlantik itu dingin sekali. Jadi orang sulit untuk bergerak, berenang karena saking kecapeannya. Orang-orang ini terjun dan ditemukan ketika mereka mati dalam keadaan yang terbalik. Kakinya di atas, kepalanya di bawah. Kok bisa? Ternyata ketika dilihat mereka pakai baju pelampung itu terbalik. Sehingga apa yang harusnya ada di atas menjadi di bawah dan apa yang ada di bawah jadinya ada di atas. Saudara tahu kalau punya anak-anak kecil,
Orang-orang yang suka berlatih berenang suka kasih tahu, hati-hati kalau pilih pelampung. Karena seperti anak kecil kan belum bisa berenang. Kalau sampai terbalik, sulit buat mereka untuk kembali berdiri. Kenapa ini menyedihkan? Karena jaketnya sudah ada, tapi nggak bisa pakainya. Dan itu yang membuat mereka mati. Firman Tuhan sudah disampaikan kepada saudara. Tapi kalau saudara nggak tahu cara pakainya, maka apa yang menjadi sesuatu hal yang seharusnya menjadi kekuatan saudara, saudara nggak bisa pakai. Tuhan Yesus ketika dicobai, Tuhan Yesus tahu bagaimana cara memakai firman Tuhan. Sehingga setiap kali ada goncangan, cobaan, iblis berusaha untuk menggoyang imannya Yesus. Tapi Yesus jawab dengan firman dan setiap kali iblis luput daripada Yesus. Orang yang mendengarkan firman, kata firman Tuhan, tetapi melakukannya itu berbeda dengan orang yang mendengar firman tetapi tidak melakukannya. Alkitab mencatat orang yang mendengarkan firman dan melakukannya adalah seperti orang yang membangun rumahnya di atas batu yang teguh. Tetapi orang yang mendirikan, yang mendengar firman Tuhan tapi tidak melakukannya sama seperti rumah yang ada di atas pasir. Kapan kita tahu fondasinya goyang? Bukan saat keadaan tenang, tetapi keadaan badai, angin, topan datang dan barulah tahu mana yang bisa bertahan. Mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya adalah orang-orang yang bisa bertahan. 1 Petrus 1 ayat 24 berkata, sebab semua orang, semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Bukan hanya kita datang kepada Tuhan, kita berpegang pada kasih karunia, kita dengar firman Tuhan dan kita berpegang kepada apa yang Tuhan sampaikan. Berpegang kepada firman Kristus. Karena ketika kita berpegang pada firman Tuhan, kita bisa menjadi kuat. Kalau saudara nggak makan beberapa hari, dijamin lemes. Kalau saudara nggak baca Alkitab beberapa hari, saya jamin rohmu menjadi lemes. Ada banyak orang yang memberikan kesaksian, iya ya beda kalau baca firman. Masalah boleh ada, tapi saya tetap tenang. Goncangan boleh datang, tapi saya tetap damai. Di gereja ini ada kelompok-kelompok pembacaan Alkitab. Saya tahu ada kelompok menang setiap hari. Yang datang di sana ada ratusan orang. Tapi saya mau mengingatkan, kalau saudara udah ada di sana, pastikan saudara baca Alkitab. Buat yang belum, saudara bisa ajak beberapa teman untuk saling memotivasi satu dengan yang lain. Mungkin di Bikom, saudara catat pembacaan firman setiap hari. Dan kalau ada yang belum, kita ingetin lagi. Ayo kita kejar bersama. Gak usah panjang-panjang, kalau saudara rasa aduh kalau 4 pasal 1 hari susah banget. Belajar baca sepasal sehari. Saudara boleh bilang, saya gak ada waktu. Saat ini saya tantang saudara buka HP saudara ya. Cek screen time-nya itu berapa jam. Kemarin saya lakukan, ada teman-teman yang bilang, aduh screen time saya 3 jam, 2 jam. Tapi gak punya waktu untuk baca firman. Kan ada aplikasi Bible sekarang, bisa dibuka, bisa dibaca di sana, direnungkan. Dan saya percaya kalau setiap hari kita memprioritaskan firman Tuhan untuk ada dalam hidup kita menjadi hidup yang kuat. Yang ketiga yang terakhir adalah diam dalam Yesus. Ibrani pasal 12 ayat 28 firman Tuhan berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Menarik ayat ini bilang, marilah kita beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Berarti ada ibadah menurut cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pertanyaannya hari ini waktu saudara beribadah, itu berkenan kepada Tuhan atau tidak? Bukan masalah
saya pakai baju apa, saya datangnya seperti apa, bukan. Tapi firman Tuhan bilang, yang berkenan kepada Tuhan adalah beribadah dengan hormat dan takut. Artinya sikap hati kita, saudara. Kalau kita lihat, seringkali kita menganggap bahwa kita ini bisa bertahan sendirian. Jadi lone ranger. Apalagi kalau sekarang ada teman-teman yang ibadah online. Sekarang keren gitu ya, kalau ditanya, kamu biasa gereja di mana? Oh, saya jemaat online katanya ya. Kalau kita lihat sekarang sebetulnya karena pandemi sudah berlalu jadi endemi, bahkan sekarang orang sudah bisa beraktivitas. Ada baiknya saudara yang ada di online kembali datang ke gereja. Kemarin saya baca berita, saudara tahu perusahaan Zoom? Ya, perusahaan Zoom ini kan yang bikin aplikasi Zoom, yang bikin kita ini nggak usah ketemu satu dengan yang lain. Perusahaan Zoom memberikan pengumuman bahwa orang-orang yang bekerja di perusahaan Zoom sekarang harus kembali lagi work from office. Kan aneh ya, dia yang bikin aplikasinya, harusnya dia yang gunakan terus, tapi Zoom bilang kayaknya lebih baik orang-orang datang ke kantor karena memang ketika ngelakuin sendiri ya nggak ada kehangatan, nggak ada motivasi, nggak ada kekuatan. Dan saya rasa sama seperti yang kita lakukan. Saudara pernah dengar kan kisah tentang diskusi para landak, ya, pertemuan landak. Jadi ada landak-landak yang sebel satu dengan yang lain. Dan landak-landak ini bilang, aduh kalau saya deket kamu, kamu deket saya, kita tuh jadi saling tusuk-tusukan. Ya udah, konferensi landak akhirnya memutuskan kamu nanti di sana, kamu di sana, kamu di sini, saya di sebelah sana. Enggak usah ketemuan. Musim panas datang, semua baik-baik saja. Tetapi ketika musim dingin tiba, ingat ya, adem ayem semua baik-baik aja. Tapi ketika ada masalah datang, landak yang satu bilang, kok menggigil banget ya, dingin banget. Bahkan hampir kaku, kayak mau mati katanya. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Para landak akhirnya berkumpul kembali, walaupun saling sikut-sikutan, tusuk-tusukan, tapi mereka bilang, lebih baik saya ada di dalam kumpulan landak karena ini ada kehangatan, kita bisa bertahan. Saya mau bilang di dalam gereja Tuhan, tubuh Kristus, banyak orang yang saya boleh bilang saling gak cocok. Kayaknya kalau dekat sama dia udahlah, kita punya prinsip lebih baik jauh. Kalau dekat baunya tercium. Tapi saya mau bilang saudara, ketika kita beribadah, berkumpul dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan, kita menjadi dikuatkan juga. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 16 ayat 18, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini, yaitu Yesus, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Berpegang pada tubuh Kristus, jangan sendirian. Kalau saudara ikut tentara, tentara itu gak pernah dikirim sendirian. Pasti dikirim dalam pelaton-pelaton yang ada. Ada grup-grupnya dan begitu juga dengan kita. Kadang kita bilang, aduh merepotkan kenal sama orang lain. Aduh kayaknya gak cocok, malah jadi kesel, malah jadi sebel. Tapi itulah cara untuk Tuhan menajamkan besi, ditajamkan oleh besi, manusia ditajamkan oleh manusia. Ada seorang pendaki naik ke gunung, ini gunungnya gunung salju. Dan ketika dia mendaki, ketika dia hendak turun, badai salju datang. Dan dia melihat temannya, ada yang tergolek, udah gak bisa turun. Dia bingung, aduh ini gimana ya? Kalau ditinggalin pasti dia mati, tapi kalau saya gendong pasti ini berat sekali. Bisa gak ya saya turun ke bawah kalau saya gendong orang ini? Akhirnya dia memutuskan untuk mengambil orang ini dan dia gendong, dia bawa sampai bawah. Saudara tahu dia sampai ke bawah dengan selamat dan dia ketemu dengan tim SAR ya, para orang-orang medis. Dan orang-orang medis ini bilang, Bapak mengambil keputusan yang tepat dengan mengangkat orang ini. Walaupun dia lemah, ketika Bapak angkat, orang ini memberikan body heat-nya, hangat tubuhnya sehingga Bapak bisa bertahan dalam badai ini.
Seringkali kehidupan kita kalau kita lihat orang yang lemah, ada orang mungkin di komunitas kita yang cara ngomongnya masih kayaknya kurang enak. Ada orang yang sikapnya masih nggak benar. Buat kita langsung bilang udah tinggalin aja, kita buang aja. Padahal kalau kita lihat firman Tuhan bilang yang kuat harus menanggung yang lemah. Ketika yang kuat menanggung yang lemah, sebetulnya yang kuat itu juga mendapatkan berkat karena dia memperbesar kapasitas hatinya. Sementara yang lemah ini menjadi kuat. Firman Tuhan berkata, jemaatku tidak akan dikuasai oleh alam maut. Karena itu kalau saudara mau berdiri dengan tegap, tidak goncang. Pertama datang sama Yesus. Pegang kasih karunia Tuhan yang selalu menerima kita. Yang kedua kita dengar perkataan Yesus, firman Tuhan yang menguatkan kita setiap hari. Yang ketiga kita diam di dalam Yesus dengan cara kita beribadah, kita bertemu, berkumpul dengan orang-orang seiman dan saling menguatkan. Dan saya berdoa dengan demikian kita bisa dikuatkan. Seringkali orang bilang, aduh susah ya mau ketemu sama Yesus, datang sama Yesus, tinggal di dalam komunitas susah. Tapi saya mau memberikan satu hal terakhir yang saya baca di dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Firman Tuhan berkata, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ada seorang anak yang kehilangan bapaknya waktu di mall. Dia nangis, dia teriak, papa di mana? Akhirnya dia cuma bisa berdiri di satu pojokan dan dia teriak-teriak, dia nangis. Tiba-tiba dari ujung papahnya datang dan memeluk dia. Anak ini bilang, aduh papa, untung saya menemukan papa. Padahal tanpa disadari, papahnya yang cari dia kemana-mana. Setiap toko yang mereka kunjungi, papahnya datangi. Setiap tempat makan yang dia lewati, papahnya datangi. Dan ketika bertemu dengan anak ini, anaknya pikir dia yang menemukan papahnya. Padahal papahnya tahu papahnya yang menemukan dia. Dalam pengikut sertaan kita kepada Tuhan, kita harus selalu ingat bahwa itu bukan usaha kita semata. Tetapi Yesus, dia juga rindu untuk saudara punya iman yang tidak tergoncang. Yesus rindu supaya saudara juga punya masuk ke dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Karena itu Yesus kirim penolong, yaitu pribadi Allah sendiri untuk menolong kita. Pertolongan dari Allah selalu ada dan tepat pada waktunya. Karena itu kita mengimani ini, bahwa Roh kebenaran menyertai kita selama-lamanya. Saya berdoa setiap dari kita yang mungkin memiliki masalah, goncangan. Dengan firman ini saudara dikuatkan untuk saudara bisa bertahan. Karena kita percaya Allah yang kita sembah adalah Allah yang memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Sehingga kita bisa aman berpegang di dalam goncangan.